Oke, selamat malam semuanya. Pada sesi ini kita akan melanjutkan materi masih mengenai aturan rantai, tapi sekarang ke bentuk aturan rantai yang keempat. Nah, aturan rantai yang keempat itu adalah kalau kita punya suatu fungsi, misalnya fungsi W gitu ya. Fungsi W itu adalah suatu fungsi yang variabelnya ada 3. Kemudian masing-masing variabel dari X ini merupakan fungsi juga, dan variabelnya ada 2, yaitu R dan S, seperti ini. Kemudian Y-nya juga fungsi dalam 2 variabel R, S. Kemudian Z-nya fungsi dalam variabel Z, itu adalah variabelnya R, S, seperti ini. Nah, kalian harus tahu bedanya dengan aturan rantai yang sebelumnya. Kalau aturan rantai yang sebelumnya, masing-masing X, Y, Z ini merupakan fungsi yang variabelnya hanya 1. Namun untuk sesi ini, untuk bagian ini, masing-masing X, Y, Z itu variabelnya ada 2, yaitu di sini R dan S, seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menentukan turunan parsial dari W terhadap R, dan bagaimana turunan parsial dari W terhadap S, seperti ini. Nah, coba perhatikan, kalau yang sebelumnya ini notasinya dW per dr, tapi sekarang untuk yang bentuk ini notasinya itu adalah dW per dr. Kenapa seperti ini? Karena di sini X-nya itu variabelnya lebih dari 1, yaitu R dan S. Berarti kalau saya turunkan W terhadap R, berarti ini turunan parsial. Hal yang sama kalau saya turunkan terhadap S, ini juga disebut sebagai turunan parsial dari W terhadap variabel S. Oke, pertanyaannya bagaimana formula dari dua hal ini? Sebelum menjawab itu, coba perhatikan diagram berikut. Yang pertama, saya punya fungsi W itu adalah fungsi yang memiliki 3 variabel X, Y, Z. Berarti nanti kita akan membreakdown menjadi 3, di mana X-nya itu merupakan fungsi dari variabel R dan S, Y-nya juga fungsi dalam variabel R dan S, Z-nya juga fungsi dalam variabel R dan S, seperti ini. Kemudian yang bagian pertama kita akan melihat R, turunan parsial dari W terhadap R. Oh, berarti di sini nanti saya akan punya variabel R. Itu. Coba perhatikan di sini. Kalau saya pandang W terhadap variabel X, maka nanti saya akan punya turunan parsial dari W terhadap variabel X. Kemudian nanti ke sini saya akan punya turunan parsial dari X terhadap variabel R. Maksudnya turunan parsial dari X terhadap variabel R, seperti itu. Kemudian nanti yang di sini saya akan punya turunan parsial dari W terhadap Y. Kemudian ke sini nanti saya akan punya turunan parsial dari Y terhadap R, seperti itu. Kemudian nanti yang bagian sini saya akan punya turunan
parsial dari W terhadap Z, dan yang ke sini nanti saya akan punya turunan parsial dari Z terhadap R, seperti itu. Nah, dengan demikian nanti saya akan punya formula turunan parsial dari W terhadap R itu adalah 2W per 2X dikalikan dengan 2X per 2R ditambah dengan 2W per 2Y dikalikan dengan 2Y per 2R ditambah dengan 2W per 2Z dikalikan dengan 2Z per 2R. Ini adalah formula aturan rantai dari 2W per 2R ketika W-nya fungsi dari 3 variabel dan X, Y, Z-nya fungsi dari 2 variabel. Nah, selanjutnya bagaimana 2S-nya? Coba perhatikan diagram berikut. Ketika saya punya W itu merupakan fungsi 3 variabel X, Y, Z, dan X, Y, Z-nya itu merupakan fungsi dari variabel R dan S, Y-nya seperti ini dan Z-nya seperti ini. Nah, yang R tadi sudah kita tinjau di sini. Sekarang kita akan melihat yang S. Nah, dari diagram ini kita akan punya 2W per 2X, kemudian kesininya kita akan punya ini X ya, ini tadi X RS. Nah, yang kesini kita akan punya 2X per 2S, kemudian yang di sini kita akan punya 2W per 2Y, yang kesini kita akan punya 2Y per 2S. Selanjutnya yang di sini kita akan punya 2W per 2Z, kemudian kalau kesini kita akan punya 2Z per 2S. Ini saya kecilkan, akan punya 2Y per 2S. Ya, kelihatan nggak sih? Ini Y RS, kemudian di sini 2Y per 2S gitu ya. Nah, dari diagram ini kita bawa ke sini untuk mendapatkan formula 2W per 2S. Berarti 2W per 2S itu adalah 2W per 2X dikalikan 2X per 2S ditambah 2W per 2Y dikalikan 2Y per 2S ditambah dengan 2W per 2Z dikalikan dengan 2Z per 2S. Ini adalah formula aturan rantai untuk menentukan turunan parsial dari W terhadap S. Oke. Selanjutnya, dari aturan rantai bentuk keempat tadi akan kita coba aplikasikan ke dalam contoh soal dari bukunya Thomas halaman 825. Nah,
Di situ diketahui fungsi W itu sama dengan X ditambah 2Y ditambah Z kuadrat. Kemudian X-nya itu R dibagi S, Y-nya sama dengan R kuadrat ditambah ln S, kemudian Z-nya sama dengan 2R. Tuh ya. Oke, kemudian dari soal itu kita disuruh menentukan dou per dou R dan dou per dou S. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Langkahnya sama persis sama yang sebelum-sebelumnya. Coba perhatikan ini. Kita harus ingat apa itu formula dou per dou R serta dou per dou S. Nah, tadi kita sudah menentukan formula dou per dou R itu adalah dou per dou X dikalikan dou X per dou R ditambah dou per dou Y dikalikan dou Y per dou R ditambah dou Z per dou Y ini dou W per dou Z dikalikan dou Z per dou R. Itu ya, itu formulanya. Nah, coba perhatikan dari formula ini kita butuh apa aja. Kita butuh dou W per dou X. W-nya kita punya ini, X ditambah 2Y ditambah Z kuadrat. Berarti kalau saya turunkan terhadap X, Y sama Z-nya saya anggap konstan. Berarti dou W per dou X itu nilainya 1. Kemudian kita butuh dou X per dou R. Nah, coba perhatikan X-nya di sini R per S. Berarti kalau X diturunkan terhadap R, berarti S-nya dianggap konstan. Berarti turunan X terhadap S itu adalah 1/S. Seperti itu. Kemudian kita butuh dou W per dou Y. Sekarang kita perhatikan W. Kalau diturunkan terhadap Y, berarti X sama Z-nya dianggap konstan. Berarti turunan parsial dari W terhadap Y itu tinggal 2. Seperti itu. Kemudian kita juga butuh dou Y per dou R. Y-nya perhatikan di sini. Diturunkan terhadap R, berarti S-nya dianggap konstan. Berarti turunan Y terhadap R itu adalah 2R. Seperti itu. Kemudian kita juga butuh dou W per dou Z. Perhatikan di sini, W-nya seperti ini, diturunkan terhadap Z. Berarti X sama Y-nya dianggap konstan. Berarti turunan parsial dari W terhadap Z itu adalah 2Z. Selain itu, kita butuh dou Z per dou R. Z-nya seperti ini. Berarti saya punya dou Z per dou R itu sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah memperoleh ini, selanjutnya kita substitusikan itu ke dalam formula aturan rantai dou W per dou R. Berarti dou W per dou R itu sama dengan dou W per dou X-nya berapa? 1. Dikalikan dengan dou X per dou R. Dou X per dou R-nya 1/S. Ditambah dengan dou W per dou Y. Dou W per dou Y-nya berapa? 2. Dikalikan dou Y per dou R. Dou Y per dou R-nya 2R. Ditambah dengan dou W per dou Z. Dou W per dou Z-nya 2Z. Dikalikan dengan dou Z per dou R. Dou Z per dou R-nya 2. Ini kita sederhanakan. Kita akan punya 1/S ditambah 4R
ditambah 2. Ingat, Z-nya tadi siapa? 2R, berarti ini kita kalikan 2R dikalikan 2. Ini akan sama dengan 1 per S ditambah 4R ditambah 4 dikalikan 2, 8R. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 2W per 2R itu sama dengan 1 per S ditambah 12R. Ini adalah jawaban dari soal ini untuk 2W per 2R. Nah, untuk menjawab ini berarti bagaimana caranya? Sama dengan yang ini. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari soal ini, kita diminta untuk menentukan 2W per 2S. Apa formula aturan rantai dari 2W per 2S? Yaitu 2W per 2X dikalikan 2X per 2S ditambah 2W per 2Y dikalikan 2Y per 2S ditambah 2W per 2Z dikalikan 2Z per 2S. Seperti ini. Nah, langkahnya sama persis dengan yang tadi. Yang tadi kita sudah punya 2W per 2X-nya itu adalah 1. Kemudian kita juga sudah punya 2W per 2Y-nya itu sama dengan 2 itu ya. Kemudian kita juga sudah punya 2W per 2Z-nya itu sama dengan 2Z. Nah, kemudian di sini kita butuh 2X per 2S. 2X per 2S-nya, X-nya kita punya ini. Berarti yang dianggap konstan itu R. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi R S pangkat min 1 itu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita punya 2X per 2S dari fungsi X ini adalah ini R-nya dianggap konstan, berarti S-nya yang variabel. Berarti ini akan menjadi min R S pangkat min 2, seperti itu. Kemudian yang di sini kita butuh 2Y per 2S. 2Y per 2S, R-nya kita anggap konstan, berarti kita pandangnya ini Y, R turunan dari suatu konstanta 0. Nah, di sini ada ln S, turunan dari ln S itu adalah 1/s. Tuh. Kemudian untuk 2Z per 2S-nya, 2Z per 2S-nya itu di sini ada nggak variabel S di Z? Tidak ada. Berarti hanya 2R. Nah, padahal kalau diturunkan terhadap S, R ini dianggap konstan, maka 2Z per 2S-nya itu akan sama dengan 0. Tuh. Nah, kemudian hasil dari ini kita substitusikan ke formula ini. Berarti kita akan punya 2W per 2S itu akan sama dengan 2W per 2X itu nilainya 1 dikalikan 2X per 2S-nya itu adalah min R dikalikan S pangkat min 2 ditambah dengan 2W per 2Y-nya 2 dikalikan 2Y per 2S-nya itu 1/s ditambah dengan 2W per 2Z-nya itu 2Z, kemudian 2Z per 2S-nya itu 0. Ini dikali 0. Kemudian ini kita sederhanakan, kita akan punya min R dibagi dengan S kuadrat ditambah 2/s ini 0. Tuh ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa 2W per 2S dari soal ini adalah min R per S kuadrat ditambah 2/s. Ini adalah jawaban dari soal ini ketika diminta untuk menentukan 2W per 2S-nya.